anak-anak, dua minat dan bakat anak-anak, yang ketiga ini sebagai bahan pertimbangan. Itu secara keseluruhan, tim kurikulum dan tim BK. Lalu untuk guru mapel sendiri seperti apa? Di awal, kebetulan mendapatkan secara pribadi, saya sebagai guru bahasa Jawa mendapatkan link untuk tes diagnostik non-kognitif. Ada 3. Kemarin waktu ada tugas tentang assessment, teman-teman adik-adik yang dari prajabnya di SMA 2, ketika wawancara sudah tak beri 3 link. 3 link tes diagnostik non-akademik. Itu hubungannya dengan hasil siswa yang non-akademik. Itu bisa umum, pelajaran apapun bisa. Karena itu gaya belajar, terus minat, terus apa saya lupa. Pribadian atau apa saya lupa. Ada 3 link. Kemarin sengaja Budian bagikannya dalam bentuk link supaya nanti ketika di copy paste sudah bisa. Tetapi karena mungkin kendalanya ketika itu diberikan ke anak, bersama-sama share bersama-sama sekelas, biasanya itu nge-lag. Nah, pas pelajaran Budian tak share, tapi hasilnya dikumpulkan Budian nggak harus sekarang kok, nah engko we sak selone gitu. Nah, setiap kelas itu ada rekapan. Oh, Bu saya ini, Bu saya ini. Dan tidak boleh bohong loh, nggih. Tidak mempengaruhi nilai. Di awal harus disampaikan seperti itu. Cah, ada tes, tapi ini tidak mempengaruhi nilai. Sejujur-jujurnya dikerjakan supaya kita bisa memetakan minat mungkin yang opo, terus cara belajar mungkin kue seneng cara belajar sing piye, apa maca nglenu, apa nyimak, apa eh, harus diterangke koncone. Ada beberapa yang sudah maca, nyimak itu nggak ngerti-ngerti. Tapi ketika dijelaskan teman menjadi mengerti. Nah, itu. Nah, ketika anak-anak mengerjakan itu salah satu acuan juga sebagai proses pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang non-akademik. Lalu yang akademik seperti apa? Nih, Budian aksara Jawa, pembelajaran aksara Jawa. Tes non-akademiknya, karena Budian ngajarnya kelas 12, anak-anak yang kelas 12 itu dulu nggak Budian ajar, sehingga Budian nggak punya nilai penguasaan awal mereka pada materi aksara Jawa seperti apa. Bisa adik-adik gunakan gini. Kemudian kemarin eh, tes maju satu-satu. Awalnya juga bisa seperti ini. Sopo sing isoh aksara Jawa gur nglegenotok. Oh, kula bu. Nah, itu. Sopo sing isoh aksara Jawa sak pasangane, sak sandangane. Komplit. Kula bu kula. Sopo sing blas ora iso. Kula mboten apal blas Bu. Ning yen nyemak kula saged. Nah, itu juga masuk kategori. Bisa pengelompokan secara kesiapan belajar, readiness-nya anak bisa seperti itu. Hanya dengan bertanya kepada anak. Bisa juga ketika adik-adik tidak yakin, tapi ini memang butuh waktu sih. Adik-adik akan mengadakan tes tulis secara personal. Kemarin yang prajab di SMA 2 juga tak paringi daftar nilai, terus bocah-bocah kan maju nulis aksara Jawane seberapa mereka. Nah, dari situ juga bisa. Tapi itu memang butuh waktu karena mereka awak dhewe iki dikejar waktu. Jadi dalam 1 semester harus menyelesaikan modul ajar berapa materi yang seperti itu. Belum nanti kepotong untuk minggu ulangan harian, kepotong minggu untuk tes yang seperti itu, maka waktu menjadi bahan pertimbangan juga ketika melakukan tes diagnostik kognitif. Itu misalnya aksara Jawa. Lalu, seperti yang Budian bilang, ketika kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi, kalau adik-adik pernah ngajar, pasti pernah
ngalami kuwi pembelajaran diferensiasi. Saya diferensiasi konteks. Ketika adik-adik praktek PPL ngajar, terus menampilkan video, terus adik-adik juga di buku paket sebetulnya sudah ada materi, itu bagian dari diferensiasi konten. Bocah-bocah, duwe buku paket toh diwaca bab wayang. Sudah mereka baca nih, tokoh wayang. Kemudian pernah ngalami ini, diferensiasi, termasuk diferensiasi konten. Ketika sudah tak paringi eh, resume atau modul ajar dari Budian, materi dari Budian, di buku paket mereka juga disediakan sekolah, di video juga ada, tetapi ada yang gini, Bu, saya punya catatan guru SMP, komplit sekali. Ketika tak buka, komplit di luar dari yang Budian paringke. Padahal gue gur materi wayang. Nah, apakah itu masuk diferensiasi konten? Masuk. Loh, tapi itu murid sendiri yang bawa, Bu. Nggak masalah. Jadi materi itu bisa dari guru, bisa dari murid ketika mereka nemu YouTube yang mereka mudeng kebab penjelasan tentang wayang, itu namanya diferensiasi konten. Lalu masuk ke diferensiasi proses. Ini ketika Budian ngajar geguritan. Kebetulan beberapa hasil tak dokumentasi. Jadi ketika awake dhewe ngajari materi geguritan atau mungkin juga apa ya, pidato, tidak selalu ora kudu awake dhewe kuwi nyepaki tema. Ketika kita ngasih tema yang sama, wis diferensiasi prosesnya dadi kabur. Kenapa? Karena anak-anak yang nggak suka geguritan temane pemandangan, ora kaduk-kaduk pemandangan iki piye, alam iki piye enggak. Aku luwih seneng ngomong ke keluargaku. Karena mungkin pas geguritan dia pengen curhat. Nah, maka paling aman itu memberi tema pada materi awake dhewe penugasan ke anak itu temanya bebas saja. Ora apa-apa. Pada tema geguritan, bocah-bocah sing seneng dolan, touring, maka akan dengan mudah gawe geguritan dalam bentuk dalam tema-tema alam. Tapi anak-anak yang introvert yang nggak suka kemana-mana, datang masuk kamar, udah yang ngelutak nang jero rumah, dia akan lebih suka cerita hal-hal yang di sekitarnya. Kucingku, nah yang seperti itu muncul. Temanya ternyata dia ambil hewan peliharaan. Terus teh ijo. Loh, teh ijo iso tinggal tema apa? Nggih, Bu. Soalnya kula niku seneng teh ijo. Tapi dipaido kanca kula. Delalah ketika temennya datang ke rumah disuguhi teh ijo melu seneng. Jadi geguritan. Itu bagian dari diferensiasi proses. Nah, ketika diferensiasi proses mereka ngerjake, kita juga bisa langsung nyambung ke diferensiasi produk. Misalnya apa? Wes saiki. Sopo sing geguritane gur arep tulis biasa, terus engko diwarnai. Gadis-gadis mereka cenderung yang pilih naknik-naknik mewarnai. Mana ya yang mewarnai? Digambar-gambar, diwarna-warna. Sopo sing arep dihias? Bu, kalau nempel boleh nggak? Monggo, silahkan. Mereka ngumpul, oke. Jadi hiasannya nggak dengan eh pastel, spidol, pensil warna, boten. Hiasannya kembang, kembang garing dilumpuhke terus ditempel-tempel. Padahal hasilnya sama-sama dalam bentuk tulisan. Tapi anak-anak cowok males banget. Bu, kula pilih teng Canva. Pun tak garap teng Canva, anak cowok kan IT-nya biasanya luwih apik ya. Yo, nggak selalu, Deng. Tapi mereka yang cowok mending yang menghiasi dengan tampilan-tampilan Canva. Maaf-maaf ya sayang. Bentar-bentar.
Oke, tak lanjut nggih. Nah, ini anak-anak cowok cenderung lebih simpel dalam bentuk kanva mereka. Meskipun maturakat toh dadak ngeprint, tapi enggak apa-apa Bu. Dan banyak yang pilih di print nggon kanva karena lebih simpel dan gambarnya lebih bagus. Yaitu pilihan sih. Nah, misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh. Yang terakhir, ini adalah pembelajaran Pawarto. Tapi Budian belum dapat hasilnya karena memang lagi meh mlebu KDIK. Dan tawarke, beritane opo cah tentang pemilu, bebas apa bencana, bebas mohon ya Bu. Ya, sudah itu. Itu masuk diferensiasi proses. Karena pekerjaan yang mereka hasilkan itu mereka sendiri yang milih temanya. Meh pemilu, meh bencana. Bahkan ada kemarin yang tanya, Bu yang kuliner parang boten. Lah yang kuliner parang ngomong ke apa? Ya mungkin tok-tok men teng pasar gede, kuliner khas Solo niku niku. Nah, itu bisa jadi juga berita. Oh, monggo, silahkan. Itu kan eh memfasilitasi anak supaya mereka menemukan, mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas, tapi dengan minat kesenangannya mereka sendiri-sendiri. Yang terakhir produknya nanti meh piye? Kowe arep langsung ngarep kelas dengan style seorang reporter, dengan style seorang pembaca berita yang otomatis tidak pakai seragam, mau berita tenanan, mau blazer atau yang cowok nganggo jas di kelas atau nanti bentuknya adalah video. Jadi nanti rekaman video terus dimasuk ke drive, kirimkan kemudian dalam bentuk link drive. Nah, pilihan produknya ada dua, gitu. Nah, itu sudah masuk diferensiasi produk. Sudah, itu dari Budian. Bisa lagi juga aksara Jawa. Aksara Jawa mbiyen tak dawing gawe kaligrafi aksara Jawa. Ada yang biasa, bentuk kertas biasa. Ada yang dibentuk kertas dengan api, nganggo pastel. Dibentuk apa-apa? Bentuk iwak. Kalimatnya meh dipadak kemudian atau membuat seko paribasan dewe-dewe. Dari paribasan sendiri aja, Bu. Jadi mereka mentahe aksara Jawane, kalimatnya itu dikonsultasikan kemudian dulu. Baru sesudah benar kalimatnya, ukarane kuwi lagi dibentuk neng kaligrafi. Ada yang sederhana dibuat monokrom hitam putih, karena saya nggak suka warna, Bu. Oke, monggo. Ada yang, ini sayangnya ora tak, lupa nggak tak bukukan. Ada yang kalau cewek, ciwi-ciwi suka kayak warna dihiasini macam-macam. Dadi iwak, banyune kolam gradasi biru, bagus. Nah, itu kalau aksara Jawa. Itu yang dapat Budian bagikan adik-adik berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Nggih, Oh ya, matur eh, jangan lupa berarti pembelajaran diferensiasi. Sekarang pertanyaannya gini, berarti apakah pembelajaran diferensiasi itu harus diawali dengan tes diagnostik? Jawabannya harus. Supaya apa? Kaya sing Budian di depan wis sampaikan tadi, dinggo pancatan awake dhewe masuk ke pembelajaran diferensiasi, berarti harus ada tes diagnostik, entah itu kognitif, entah itu non-kognitif. Gitu nggih? Nggih. Matur nuwun, Dek Lolita. Cekap saking Budian. Ibu Dian, matur suwun sangat penjabarannya. Baik Bu Dian, saya akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab nggih Bu Dian. Dari teman-teman, monggo dari perwakilan PPL mawon nggih Bu Dian biar cepat. Dari perwakilan teman-teman PPL di SMA 6 saya persilahkan, monggo. Dibatasi Baik, maksimal 2 pertanyaan saja. nggih, matur nuwun Mbak Lolita. Punapa santen kula sampun mlebet niki? Sampun Mbak Anissa.
Injih sampun. Bagaimana proses dan penilaian asesmen? Sebentar Bu, ngapunten. Oke, pertanyaan untuk SMA 6. Apa saja indikator keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi menurut Ibu sebagai guru penggerak? Matur nuwun, Ibu. Langsung dijawab mohon Dek Loli. Ndak lali aku. Nggih, mboten napa-napa Ibu. Langsung mau dijawab supados Oke, nggih. ada feedback. Dek Anissa, pembelajaran yang sekarang itu intine berpihak pada anak, Dek. Janos, awal-awal Budian ikut guru penggerak itu ada istilah gini, guru yang menghamba pada murid. Dan itu tak protes. Ya masuk guru menghamba. Dan ternyata maksudnya menghamba itu adalah pembelajaran yang sekarang itu membuat anak-anak itu nyaman dalam proses pembelajarannya. Tetapi kenyamanan itu juga harus sejalan dengan keberhasilan pendidikannya. Artinya sama seperti pertanyaan Dek Nisa tadi. Tolok ukur keberhasilannya adalah ketika anak-anak nyaman, tetapi tujuan pembelajarannya juga tercapai. Itu. Oh ya, satu lagi yang perlu pada pembelajaran diferensiasi. Target waktu itu ternyata bisa menjadi tolok ukur. Pembelajaran diferensiasi itu berhasil apa enggak. Misalnya gini, ternyata beberapa anak yang jadi adik-adik akan menemui anak-anak yang sing penting aku numpuk dengan anak-anak yang punya target khusus. Pertanyaan mereka gini, Bu, kalau saya numpuk awal dapat nilai tambah. Pernah merangguli yang seperti itu? Ya, gitu. Ya benar. Kemudian sering memberi nilai plus pada anak-anak yang mengumpulkan lebih. Karena ngakoni kalau kemudian itu ya numpuk apa-apa, nggak ada apa-apa, itu mepet. Nah, butuh orang-orang yang sregep dan Rajin gitu ngelengke nggih. waktu ketika mereka, nah, betul, rajin dan punya target. Anak-anak yang seperti itu pasti ada targetnya. Oh, dino iki aku kudu nglampung kayak iki, dino iki aku kudu nglampung kayak iki. Nah, itu. Jadi target keberhasilannya, indikator keberhasilannya yuk anak-anak menyelesaikan dengan nyaman, tepat waktu, dan benar sesuai indikator pembelajarannya itu. Terima kasih untuk Dek Anissa, pertanyaannya bagus, nggih. Nggih Ibu Dian, nah terus kedah bener tur bener ngaten nggih Bu. Betul, nggih. Nggih. Betul bener. Nggih, matur nuwun Ya, Ibu. Monggo heeh, kula nggih. wangsul datang Mbak Lolita. Nggih matur suwun Budian dan Mbak Anissa. Mbak Anissa sudah cukup Mbak Anissa? Sampun Mbak Lolita. Ya, langsung saja ya Bu. Pertanyaan selanjutnya yaitu akan diberikan oleh SMA 3 Surakarta. Monggo perwakilan dari teman-teman SMA 3 Surakarta. Saya Mbak Lolita Mbak Dian. Nila, Eh, monggo Mbak Nila. Monggo, Oke, Dek. saya perwakilan dari SMA 3, PPL SMA 3. Ingin bertanya, Bu. Jadi di setiap kelas itu kan tentunya Budian menemui eh, karakteristik peserta didik yang beragam. Kemudian kita juga punya keterbatasan dalam jam pelajaran. Kalau di SMA itu kan ketemu muridnya hanya 1 kali seminggu kalau di kelasnya. Nah, itu bagaimana cara Ibu mencapai tujuan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi, meliputi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Mungkinkah Ibu punya tips and triknya nantinya bisa kita terapkan nanti di praktik mengajar?
Oke, langsung Nggih. Dek Loli. Pertanyaan yang bagus, Dek Nila. Oke, Bu. Kalau dulu SMA favorit itu ketemune anak-anak yang jos. Jadi muridnya wis ora sah awake dhewe ngreok paribasane, bocah wis dalan. Nah, tapi untuk di SMA 2 tanya teman-teman yang di Prajab di sana, wis ya ada beberapa kelas yang dalan. Tapi masih banyak kelas yang mulang kudu reokan. Maka keberhasilan pembelajaran diferensiasi dari satu kelas dengan kelas yang lain memang tidak bisa disamakan. Terus ora iso. Kita tidak bisa melupakan yang keempat itu tadi lingkungan belajar. Tergantung lingkungan belajar. Untuk anak-anak yang iso dijak maju bareng, ayo bareng gitu bisa deh. Tetapi untuk beberapa kelas yang ya mau reokan itu tadi memang butuh waktu yang lebih. Terus pada akhirnya pembelajaran diferensiasinya menjadi ya sing penting harusnya targetnya hari ini minggu depan itu sudah selesai jadi molor gitu. Lebih ke gitu. Tapi pada prosesnya tetap bisa berjalan karena kan memang bareng-bareng. Ngei materi ini ujute iki karo iki ya mereka bareng. Prosesnya mereka ngerjakannya juga bareng dengan metode yang bareng, kemudian ngasih temanya bebas ya bareng. Hanya pada waktu. Seperti Budian bilang di awal tadi, karena kita dikejar materi yang lain, dikejar waktu, maka memang tidak bisa maksimal untuk beberapa kelas tertentu. Nah, trik dan tipsnya apa? Karena sekarang semua sekolah entah negeri, entah favorit atau tidak, ketika negeri itu pasti nemu anak-anak yang seperti itu karena sistem zonasi. Kalau SMA 2 udah sering ngadepi bocah-bocah yang reokan ke ngono gede. Tapi untuk teman-teman yang SMA 3, teman-teman yang SMA 1 ketika kita ngumpul, haduh, mereka yang shock nemu anak-anak zonasi. Kalau SMA 2 8 gitu, wis itu dari kami lahir di situ nemune yang reokan ngono kuwi. Maka ya yo piye ya kembali ke diri kita. Awake dhewe luweh kudu strong ngadepi anak-anak yang seperti itu. Bedanya hanya pada ya itu tadi kan kita bijine anak itu berdasarkan kesiapan dia, kemampuan dia, nggih. Misalnya kayak gini, nilai juga kayak gini. Ketika Budian membedakan 3 kategori kesiapan belajar anak, yang bisa aksara Jawa bagus, kalimatnya utuh bisa, yang hanya bisa tetapi buka, atau yang hanya bisa ngelegenotok, itu standar penilaiannya beda. Kalau yang bisa komplit, yo maksimal 100. Kalau yang tanggung, jadi gini, nilai anak itu transparan. Wis iso bijimu semene, oh lagi Bu, tambah iso lagi Bu. Nah, yang seperti itu. Enak sing nilaimu baru semene, udah Bu, nyerah saya Bu. Udah itu wis bagus banget, yang penting saya tuntas KKM. Ada yang seperti itu. Nah, jadi perlakuan pada masing-masing anak beda nggih tadi. Itu. Kondisinya seperti itu. Itu Nggih, Denila. terima kasih Budian. Oke. Sampun Mbak Nila. Nggih. Eh, ada satu lagi boleh nggih? Nggih, Mbak. Nggih. Tadi kan ada lingkungan belajar ya Bu ya. Mungkin Budian pernah menerapkan diferensiasi lingkungan belajar yang seperti apa Bu? Kalau di SMA 3 itu saya kemarin PPL menemui ada yang belajar di luar kelas seperti kayak pameran gitu, tapi itu dikemasnya pakai jigsaw. Ya, seperti Hmm. itu. Hmm. Mungkin Di Budian tempat punya kami, yang lain. Adik, keberpihakan pada murid ki mau meneh. Keguritan kemarin tak umbar Yohan. Tapi tetap dalam kontrol itu tadi.
Untuk kelas yang bertanggung jawab, ya mereka nyari tempat yang bener-bener garap. Untuk anak-anak yang di kelas reokan, ujung-ujungnya neng kantin. Jadi kemudian, wah ini kelas gini, guru itu akan paham ketika lama-lama kan paham karakter bocah. Oh, kelas IPS teologi ora iso dipercaya, maka setengah jam tak umbar, kelilinglah kemudian cepluk 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 tenan neng kantin. Tapi untuk anak IPA 1 kuwi mbok dikongkon apa, durung wayah numpuk wis numpuk. Terus numpuk sik-sikan mergo pengen dapat nilai tambahan. Nah, kenyataannya di lapangan ini wong yo karakter anaknya wong akeh ya, Dek. Anaknya orang banyak ya karakternya beda-beda seperti itu. Betul. Pembelajaran di luar kelas nggak masalah. Bahkan setting untuk lingkungan, setting tempat duduk itu saben guru boleh berubah. Nyamanmu piye cah umpama digaduk-gaduk kayak ngene piye? Ya nggak apa-apa, Bu. Pernah Budian juga kayak gitu. Tapi terus dirubah oleh guru sesudahnya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau sampai guru itu negur Budian, tak balik ke mesti. Loh, wong awake dhewe iki sing penting bocah nyaman, tujuan tercapai dan mereka jujur kok. Jujur maksudnya gini, kadang kalau posisi tempat duduk tertentu itu celah untuk mereka nirun gampang. Nah, yang seperti itu baru tak rubah lagi. Gitu. Nggak harus keluar kelas. Ciptakan suasana di kelas angger beda. Pernah tak geret ning mburi kabeh lesehan. Kita tak kena Budian jengkel. Budian jengkel kalau sudah jengkel itu di leher terus tahu-tahu nangis. Terus Budian nggak ngomong pas waktu itu. Diam, saiki ngelesot terus langsung diem. Ketika Budian udah yang merata gitu. Ya karena nahan marah, Dek. Terus pada duduk semua saiki kursi dimundurke. Wes, ini ada shock terapi, tapi ngomongnya orang kudu nesu. Ya udah, kita ngomong baik-baik. Kuwi kan wis cah gede cah, nah kayak gitu. Yuk, Budian iki kan pengen kowe sukses, tapi pengen kowe bahagia, tapi juga tujuan tercapai. Lah kok tadinya kayak gini, nih seperti itu. IPA 2 dek, dek Loli kalau IPA 2 pernah Budian, soalnya jengkel, nggak ngomong, diledek. Karena jengkelnya udah di leher. Ingin aku ngomong mesti ngereok tenan. Udah diem weh, Budian masuk itu diem. Langsung ngerti-ngerti mak geledek. Budian nangis loh. Budian nangis udah yang menang. Celepuk, 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 celepuk. Ya itu. Nggak pelajaran 2 jam. Shock terapi. Sudah. Sekarang Budian nggak bisa kok milih anak-anak sing tak ulang kuwi bocah-bocah sing apik-apik tok. Nggak bisa Budian yang seperti itu, nak. Yang untuk milih, weh Budian milih sing cah pinter-pinter tok. Nah, ya kowe ya ora iso ta milih guru mbok guru sing kaya apa kudu mbok adepi. Ya udah akhirnya nangis, sing cowok iya Bu, salahku iya Bu, ya enggak kayak gitu. Melu mewek ngono ku. Iya Bu itu salim. Oh lah yang ngene rupamu udah kaya reokmu. Udah, dia kayak gitu udah celelean lagi ya udah. Pertemuan berikutnya udah yang temoto celepuk 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 gitu. Jadi lingkungan betul itu mendukung selain 3 itu tadi. Ciptakan di dalam kelas nggak apa-apa, kadang kala keluar kelas ya ora apa-apa. Gitu Dik Nila. Ya, Budian, terima kasih. Sampun Oke, Mbak Loli. bisa nih. Oke, matur suwun Mbak Nila dan Budian yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan. Langsung saja nih Budian, ini yang selanjutnya yaitu kelompok dari teman-teman PPL Kebak Kramat. Monggo yang dioper nanti ke Colomadu. Monggo dipersilakan perwakilannya. Kok bapak-bapak renten nggih iki suarane endi iki? Inggih Bu nembe mawon badhe mlebet. Oh, je. Nggih. Monggo. Bu nggih. Nuwun sewu Ibu
kula Wahyu nyulihi saking kelompok PPL SMA Negeri Kebak Keramat kalau wau Mbak Lolita sampun ngendikan badhe dipun oper wonten ing Colomadu. Nggih. Menika Ibu ingkang badhe kula sak kanca suwunaken pirsa inggih menika nyambung kalian ingkang kalau wau Budian andharaken bilih perlakuan terhadap peserta didik dalam satu kelas dengan kelas yang lain itu berbeda disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik di kelas itu. Begitu nggih Bu nggih. Nah, jika dilakukan perbedaan-perbedaan seperti itu, menapa anggenipun damel modul ajar utawi RPP menika nggih benten Ibu. Napa sami mawon niku? Nggih. Idealnya berbeda. Idealnya berbeda. Kula namung nyobi niku ketika nalika enten tugas saking guru penggerak. Kula nyobi ndamel kalih. Misale mau Dek, pas awake dhewe ngetes bocah materi aksara Jawa. Itu bukan hanya kelas ini dibedakan dengan kelas ini mboten, tapi di dalam satu kelas modul ajarnya berbeda. Dan modul ajar yang berbeda itu diperuntukkan untuk anak-anak yang pengetahuannya di bawah, menengah di bawah, dan menengah ke atas. Bedanya di situ. Mboten kelas iki ning kelas iki, mboten. Tapi bisa juga dalam satu kelas karena memang tidak semua di kelas yang bagus pun di IPA 1 itu pun anaknya bocah nurut nih. Bocah nurut kan dong mesti pinter ya, Dek. Maaf. Nah, jadi meskipun di kelas yang tingkat apa menurut jenenge persaingannya tinggi, pengen yang terbaik, melakukan segala yang terbaik, pasti masih ada anak-anak yang ya kurang. Nah, maka perbedaan modul ajar idealnya memang harus berbeda. Satu untuk anak-anak yang perbedaannya itu pada ini Dek. Evaluasi juga. Evaluasi anak menengah ke bawah dengan anak menengah ke atas beda. Itu sing tampak banget niku. Tapi apakah berbeda, Bu? Idealnya berbeda. Tapi yo tuntutan Bapak Ibu guru kan sekarang banyak banget, Dek. Jadi yo wis satu itu tak pakai contoh. Gitu Mas Wahyu. Inggih Ibu Dian matur nuwun. Ateges menawi dipun gayutaken kalian perkuliahan ingkang wonten sakmenika saweg mlampah wonten PPG Prajabatan menika wonten istilah pendekatan TARL menapa menawi mboten lepat menika teaching at the right level terus wonten kelas menika dipun ponto-ponto miturut kemampuan awalipun kados ingkang dipun andharaken kalian Bu Dian kalau wau disesuaikan dengan yang mahir yang kurang mahir dan yang sangat mahir begitu kan gitu nggih. Betul. Nggih. Mau nggih secara pun berkaitan dengan proses asesmennya juga bagaimana Bu? Apa sama apa berbeda? Tapi ternyata alhamdulillah sudah wangsuli langsung wonten Budian tanpa ditanyakan tadi. Nggih. Nggih, karena itu gathukane yen modul ajar iki mesti engko asesmennya sing justru kelihatan tanpa itu asesmennya. Nggih. Nggih Bu Dian matur nuwun sangat menika ingkang napa dados angen-angen saking kanca-kanca kelompok PPL Kebak Keramat yang akan pindah ke Colomadu. Nggih. Dimutasi sak rombongan pindah Colomadu. Inggih Ibu permohonan. Oh, malah permohonan. Nggih. Matur nuwun Bu Dian. Nggih, Mas Wahyu, sami-sami. Saya kembalikan ke Mbak Loli. Monggo Mbak Loli. Oke, makasih Mas Wahyu. Terima kasih Bu Dian kembali. Selanjutnya mawon nggih Bu niki gongipun. Oke. Ampun bosen nggih Bu. Jeng-jeng kita ketemu lagi Bu Dian. Oke, baiklah.
Ini perwakilan dari teman-teman SMA 2 yang akan diwakilkan oleh Mbak Nara ya Ibu. Monggo Mbak Nara. Nggih, matur nuwun Mbak Loli atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Nuwun sewu. Terdengar lembut. Ya, Nggih, nuwun sewu Budian, derek nyuwun pirsa. Yang pertama, tadi kan sudah disampaikan nggih berbagai macam kendala terkait dengan karakteristik anak. Ada yang nurut, ada yang suka ngereok. Itu kan mempengaruhi pembelajaran yang terjadi nggih Ibu. Nah, dari kami ingin tahu apakah mungkin ada kendala-kendala lain yang mungkin bisa mempengaruhi pembelajaran berdiferensiasi itu, Niko Bu. Lalu, apakah pernah terjadi atau mungkin dapat terjadi kalau pembelajaran diferensiasi itu nanti tidak berhasil dijalankan, begitu Ibu, dan mungkin faktornya bisa apa saja seperti itu. Matur nuwun. Oke. Pertanyaan yang pertama, wow. Di awal saya sampaikan, Bapak Ibu, adik-adik, pembelajaran berdiferensiasi itu kadang ada doya waktu. Jadi memang butuh proses. Kendalanya waktu dan materi yang harus segera kita selesaikan. Belum lagi dikurangi dengan waktu-waktu delalah pas libur. Di kelas lain pas hari itu nggak libur. Delalah di kelas itu jadwal setiap hari Rabu libur. Wah itu kendala banget gue. Ngoyak ke banget itu. Itu. Jadi waktu eh dan apa ya namanya ya? Target kita untuk menyelesaikan materi dalam capaian pembelajaran awake dhewe kuwi. Itu kendalanya. Terus apakah pembelajaran berdiferensiasi bisa gagal? Ya kalau guru nggak menguasai gagal. Yang guru misalnya wis dirancang ki aturlah kaya budian apa ya materi apa ya wayang ngono wae lah. Kudune lah pembelajaran berdiferensiasi budian meh diferensiasi konten. Berarti aku kudu nyepake artikel tentang wayang. Aku kudu nyepake video. Selain itu, aku kudu nggawe rangkuman. Tapi ketiga-tiganya nggak tak buat. Aku kemudian hanya jaga ke buku paket. Gagal diferensiasi konten. Lalu di pembelajaran diferensiasi proses. Karena Budian nggak mau purun ngoreksi kangelan, temanya podo. Cek nggih. Tekan ngendi mau, Dek? Temanipun sami, Ibu. Nggih. Oh iya, nggih. Kayak cah cilik-cilik ngereok ning jopo kae dadine saingan karo mboke. Nah, diferensiasi proses wis males banget ngoreksi neng kok ndak temane beda-beda penilaianku ndak engko wis temane padha tentang sekolahan gak sekolahane SMA loro tok. Jumlahe gotrone 12 diperang dadi 3 padha. Nah, wis ora siji diferensiasi proses. Terus mengko anggone nggarap kudu ning bentuk kanva. Ditata apik, dihiasi sing apik, dikumpulke budian sak kelas wis dijilid rapi. Kaya iki, kaya ngene kakak kelas iki misalnya. Wah, bubar kuwi. Wis ora sida diferensiasi kuwi. Anak tidak nyaman, malah ra digarap kuwi engko. Terus mengko enek sing anu mburuhke kancane. Tak jajakke mie ayam yo. Garapno yo. Wah, wis. Itu ketika pembelajaran berdiferensiasi terancam gagal itu seperti itu. Mergo awake dhewe gaweane ora gur mulang, nyepake administrasi. PP tahu, konsepnya tahu, pengetahuannya tahu, tapi eksekusinya kita nggak mampu. Ya, ambiar, nggak jadi. Gitu, Dek Nara.
Ya, Ibu, matur nuwun. Jadi memang kalau ingin menjalankan pembelajaran berdiferensiasi itu harus menyiapkan niat yang sangat kuat, nggih, Bu. Amargi Betul, bertahakan konsistensi itu. Memang betul, dari pengalaman juga sudah mempersiapkan RPP atau modul ajar dengan matang, tapi pada akhirnya sudah capek di tengah jalan gitu, Bu. Jadi tidak berjalan sampai terakhir gitu. Nah, betul. setunggal malih nggih, Bu, Oke. terkait dengan tadi yang membedakan membebaskan siswa untuk mengumpulkan tugas dengan sesuai minat mereka gitu, Bu. Nah, kan ada beberapa siswa yang kadang jadi agak malas gitu. Nah, gimana caranya memotivasi mereka untuk tepat tetap maksimal mengumpulkan tugasnya walaupun diberi kebebasan seperti itu, Bu. Kadang masih bingung cara memotivasi siswanya. Nggih. Kemudian anu nyawang Dek Rizky dadi bajak laut dadi gak apa-apa timbang gabut tuh ya deh. Rapopo wong gur sering. Eh tapi ra konsen. Intinya piye Dek Nara rambut banget. Sik. Eh Anu, iki, Bu. apa ngapunten. Kan tadi Dadi diberi kebebasan, siswa diberi kebebasan untuk mengumpulkan ini apa tugasnya, dibebaskan kalian mau mengumpulkannya bagaimana gitu. Nah, kadang kan ada siswa yang malas terus seenaknya. Itu kadang dari guru juga saya juga ngerasanya kayak agak emosi gitu, Bu. Kok nggak mau maksimal. Nah, itu gimana caranya memotivasi mereka supaya tetap maksimal tapi bebas mengerjakannya seperti itu, Bu. yen Budian tak kasih batas waktu, terus yen ora numpuk di waktu itu tak share neng grup kelas. Yang belum mengumpulkan iki celepuk 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 iki. Batas waktu hari ini ditunggu sampai jam 12. Kalau tidak, tetot 0. Gitu. Terus, yen sampai detik itu juga nggak ngumpul ke, maka ketika ketemu anak, awake dhewe nunggoni meminta waktu khusus anak. Kemudian pernah loh, orang liane guru-guru do prei kenaikan kelas gitu, do mengajukan cuti karena ada anak yang kaya ngono kuwi wis arep ora ditambahi bijine, wong tuane sampai datang gitu, akhirnya nunggu. 2 hari harus mbok selesaikan semua tugas Bapak Ibu guru yang kurang. Wah, ceritanya dia kan blenger. Nggak cuman satu guru yang dia nggak selesai. Wes, blenger jangan ngantek. Tekan rumah masuk angin muntah-muntah. Iya, 2 hari berturut-turut. 17 mapel, Dek. Yen ora yo sekolah nyangoni golek sekolahan liya. Padahal kan memang nggak boleh ya di kurikulum Merdeka itu mengeluarkan anak nggak boleh. Tapi eh, orang tuamu kok dipaksa kowe kon golek sekolahan liya lho. Dibeten dibeten-beteni. Berpihak pada murid tuh ya dibeten-beteni, diintimidasi malahan. Ya enggak, ya artinya itu. Jadi Budian nunggu deh, karena Budian tim kurikulum. Tak tunggu rong dino, mari. Sesudah dia sekarang naik, mari. Tapi tetap ada beberapa anak yang seperti itu. Terapinya ya kayak gitu. Kita kasih deadline hari, kalau di hari itu tidak mengumpulkan di-share ke kelas, sok terapi juga toh nen kowe urung lho, kowe urung. Nah, mesti koncone ya melu ngelengke. Wes kowe was dengan cara apapun mbok nirun koncone mbok ora tugasnya mesti ditumpuk. Kalau sampai kepepet wong jenenge bocah, anake wong akeh kuwi nek mau kepepete ora numpuk ya wes 0. Dan ketika kita ketemu, ya nggak ada nilai, benar-benar nggak ada nilai. Kasih nilai apa adanya. Gitu, wae. Ada banyak, yang seperti itu banyak banget di lapangan. Ngaten, Dek Nara. Ya, Ibu, siap matur nuwun. Oke, sami-sami. Matur nuwun sangat pertanyaan dari teman-teman dan juga jawaban atau penjabaran dari Budian. Ada tambahan lagi, Budian? Pertanyaan dari Budian.
Berarti diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi itu haruskah tiga-tiganya? Yo kudu enek konten, yo kudu enek proses, yo kudu enek produk. Langsung dijawab, mau dijawab dari Mm-mm. teman-teman. Monggo, mm-mm. Monggo Diskusi teman-teman, wae kita. ada Berarti yang tiga-tiganya haruskah ada? Kalau Ibu Dek Rizky. izin sharing ya Bu. Mhm. Kalau menurut saya ketiganya tidak harus ada dalam satu materi tertentu. Tapi kita boleh mengambil salah satu atau salah dua dari mungkin kontennya atau produknya atau prosesnya seperti itu. Seperti contoh kalau kemarin waktu di SMA 3 itu yang diambil adalah proses dan juga itu hampir semua Ibu. Jadi ada materinya aksara Jawa. Nah, kan aksara Jawa itu banyak, ada yang aksara carakan, ada yang sandangan, ada yang murdo dan lain-lain. Nah, itu tuh siswa dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi setiap kelompok itu diberikan satu materi. Misal ini kamu materinya aksara murdo, ini aksara rekan itu. Jadi mereka diminta nanti outputnya itu untuk mempresentasikan hasil karyanya ke teman-teman. Tapi itu bebas. Kalian bebas membuat karyanya, mau membuat pamflet atau membuat seperti mading itu atau mind mapping itu dibebaskan. Nah, hasilnya ternyata kreativitas siswanya itu sangat tinggi. Jadi banyak, ada yang dihias, kemudian ada yang menggunakan tokoh-tokoh wayang, ada yang di situ bahkan ada diberi apa QR kode itu, yang itu ternyata kalau di-scan nanti mereka membuat PPT, ternyata oh materinya di sini lebih lengkapnya seperti itu. Oh ternyata diferensiasi itu tidak sejelimet itu. Ternyata anak-anak itu kalau diajak jalan ternyata juga jalan. Padahal itu masih anak-anak kelas 10, masih baru berapa bulan masuk SMA itu. Jadi menurut saya eh, sebenarnya bisa ketiganya, tapi kalau diambil salah satunya juga bisa, Ibu. Tergantung dengan materinya yang diajarkan. Matur nuwun Dek Rizky. Dek Anissa ya betul. Jadi yen iso telur apa-apa, tapi kalau enggak salah satu saja sudah bisa. Kados Budian ngendika mau, sebetulnya nalika panjenengan kabeh praktek mulang kuwi sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja nggak tahu, oh alah, ngene iki masuk diferensiasi konten to yen aku maringi bocah video ning yo eneng artikele. Oh, yen aku ndawuhi bocah gawe karangan temane bebas ini wis termasuk diferensiasi proses toh. Nah, berarti betul. Ndak selalu harus tiga-tiganya, ora kudu kabeh. Tapi salah satu, salah dua boleh. Nggih. Matur nuwun Dek Loli. Cekap saking kula wonten malih adik-adik. Eh, Dek Loli ugi adik-adik Budian ngewang-ngewangi sak saged-saged, yo sak mampune Budian lah. Ngantek adik-adik lulus, di balik layar pun nggak apa-apa. Kalau ben kita enek mahasiswa sing didhawuhi Bu, kan? Heeh. Kuwi wawancara bab apa terus kayak wawancara asesmen dek wingi ora gur adik-adik saka SMA kalih ora apa-apa. Di balik layar mengko sak saged-saged yen Budian kagungan apa kudu wawancara, apa kudu piye, mboten napa-napa. Wi adik-adik sing SMA kalih ya ning yo mung kuwi kadang-kadang bukae 2 tahun kemudian nyerah di telepon apa tuh Budian ngono durung sih soalnya ini wis bacut buka orang yang tak jawab Budian ajrih yen kesupen mula sengaja sih ora tak buka sih engko ben langsung buka neng ngomong kadang kesupen. nggih Ibu, matur suwun sanget. Gandeng wekdalipun pun
tahun 11 nggih Ibu, tadi kita rencana juga kurang lebih 45 sampai 1 jam, waktunya juga sudah habis. Kemudian terima kasih untuk Budian selaku narasumber yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga sebagai moderator mohon maaf jika ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati Budian dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa keluar masing-masing ya, karena saya tidak bisa mengeluarkan Anda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Waalaikumsalam Dek. Budian. Nuwun Budian. Lolos kabeh. Amin. Amin. Pangestunipun Ibu. Lancar ya semuanya, sehat. Amin. Matur nuwun Ibu. Bahagia.